Halo netizen, ini adalah Daihatsu New Sirion facelift yang varian R. Nah, sebelumnya kita udah mengulas yang varian X ya. Jadi sekarang kita akan mengulas varian tertingginya dari Daihatsu Sirion yang sudah mendapatkan facelift. Nah, mobil ini adalah unit test drive dari Astra Daihatsu Astra B-Center BSD. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah ya. Jadi sebelum kalian beli si Sirion ini, kalian bisa test drive dulu untuk merasakan mobil ini. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Kunci seperti ini sudah menggunakan keyless smart key, ada tombol lock di logo Daihatsu, unlock, buka bagasi, dan panic button. Dan dia juga sudah ada akses keyless entry-nya, jadi cukup klik sekali untuk membuka pintu pengemudinya aja, dan klik lagi untuk membuka semua pintunya. Karena kalau diklik sekali, misalnya seperti ini, kita klik sekali, dia cuma membuka pintu pengemudinya aja, sedangkan pintu yang lain juga tetap terkunci. Dan kalau misalnya kita pencet tombol boot opener ini, dia kayak mobil-mobil Hyundai Kia gitu ya, yang cuma ngebuka pintu bagasinya doang, sedangkan pintu lain terkunci. Dan ketika kita tutup, dia langsung otomatis mengunci semua pintunya lagi, jadi lebih aman seperti itu ya. Nah, ketika ditutup kita nggak perlu ngunci-ngunci lagi, jadi lebih secure dan lebih praktis juga. Nah, dibandingin yang varian X, varian R ini juga pastinya lebih banyak fitur ya dibandingin yang sebelumnya kita lihat. Tapi intinya dia masih memiliki kelegaan kabin yang cukup superior, bertambah jauh dibandingin generasi sebelumnya ya. Untuk joknya seperti ini, jadi sampai tipe R dia tetap fabric. Pengaturannya juga lengkap, ada head adjuster di sisi pengemudi, recline, sliding, dan dia juga ada 4 airbag ya di semua varian, nggak cuma yang varian R doang. Ada tuas pembuka tangki BBM dan karpetnya juga ada logo Sirion. Oke, yuk kita masuk aja. Dan untuk menyalakan mesinnya, tinggal injek rem dan tekan engine start button di center console ini untuk menyalakan mesinnya. Nah, keren ya, dia ada dial sweepnya seperti itu, jadi lebih sporty. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Nah, dia juga ada steering angle sensor ya, jadi kalau bannya belum lurus dia akan memberitahu. Oke, seperti ini interior dari Daihatsu Sirion facelift yang varian R. Nah, dibandingin Sirion yang sebelumnya kita ulas ya, yang varian X, dia ada beberapa tambahan fitur. Yang pertama, setirnya udah dilapis kulit, walaupun pengaturannya tetap sama, cuma tilt aja, belum bisa teleskopik. Yang kedua, dia juga ada silver accent di bagian kiri kanan dan bawahnya sini, jadi lebih rame. Dan ada tombol-tombol baru nih yang buat pengaturan MID. Kalau sebelumnya kan cuma buat ngatur audio steering switch doang, dia tetap ada Bluetooth teleponi ya, buat ngatur telepon, voice command, klakson dan airbag pengemudi, dan ada buat ganti trip meter. Di belakang setir ada tuas lampu yang untuk di varian R ini sudah otomatis ya lampu utamanya. Jadi kalau masuk terowongan atau malam hari dia akan langsung menyala sendiri. Dan sekarang semua Sirion itu nggak dapat fog lamp depan ya. Ada triple turn signal. Di sebelah kiri ada tuas untuk wiper dan depan dan belakang ya. Nah, instrument clusternya juga beda nih untuk yang varian R. Jadi dia kayak instrument clusternya Daihatsu Xenia yang full TFT MID di bagian tengah ya, bukan yang pixelated kayak Daihatsu Rocky tipe M. Dan instrument clusternya juga latarnya tuh merah, jadi lebih sporty dan lebih menggugah selera berkendara. Di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan ada speedometer, dan untuk MID-nya lengkap ya. Di sini ada notifikasi untuk refuel, jam analog, meteran bensin, odometer, gear indicator, messages, konsumsi BBM instan dan rata-rata, sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata, timer stop start, dan untuk menu settingnya juga lengkap ya. Ada brightness panel instrumen, jam dan tanggal, setting display, eco indikator, konsumsi BBM ngereset setiap nge-refuel, trip A juga bisa auto reset, ending display, steering angle sensor, jamnya mau analog atau digital, buzzer ini untuk bunyi lampu sen, bisa bunyi 1, bunyi 2, dan bunyi 3. Terus opening sound volume juga bisa diatur, notification date setting,
bisa diganti ya, mau birthday, anniversary, inspeksi, atau maintenance. Dan ada vehicle setting juga, auto door locknya bisa diatur, bisa ngikut mesin atau mau ngikut shifter. Jadi kalau kita masuk P dia ngebuka, atau ketika matiin mesin baru ngebuka. Dan locknya juga sama, dia mau pas kita keluar dari P dia ngunci, atau ketika udah masuk speed 20 km/jam baru ngebuka, baru ngunci maksudnya. Dan answer back buzzer volumenya yang bunyi bip bip di luar itu bisa diatur volumenya. Terus wiper juga bisa diatur ya. Intermittennya walaupun di sini nggak ada variable sensor, dia bisa ngikut kecepatan mobil. Jadi semakin cepat kita berkendara, sapuannya juga akan makin cepat. Dan shift, reverse, link, rear wiper. Jadi kalau wiper depan nyala terus kita masukin gigi mundur, wiper belakangnya akan otomatis menyala untuk membersihkan kaca belakang. Triple turn signal juga bisa dimatiin atau dinyalain. Welcome lamp, maintenance setting buat penggantian oli, rotasi ban segala macem, reset setting, bahasa juga bisa diganti dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya kurang lebih seperti itu untuk instrument clusternya si Daihatsu Sirion yang varian R. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC, dan di bagian pinggiran dashboard sini ada aksen silver ya, ada tempat penyimpanan juga. Di bagian sini juga tombolnya rame. Nah untuk yang varian R dia dapat pelipatan spion elektrik ya, kalau yang tipe X kemarin kan nggak ada. Dan bisa disetting ke auto juga, jadi kalau dikunci dia baru ngelipat. Ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control juga, serta ada tombol untuk mematikan idling stop. Nah di bagian sini juga ada ionizer ya, khusus untuk varian R aja. Jadi udara di dalam kabin ini bisa lebih bersih berkat ionizer. Dan di sebelah kanannya ada headlamp leveling. Di bagian bawahnya ada laci kecil untuk naruh barang, pedal masih model gantung, dan ada footrest di sebelah kiri. Ada tuas pembuka kap mesin juga. Untuk door trim dia full plastik kecuali di bagian sini yang fabric kayak di jok. Handle-nya chrome. Ada switch power window yang semua lampunya tuh nyala ya, semua switchnya tuh ada lampunya. Ada auto up down power window di sisi pengemudi dengan anti jepit. Ada window lock. Bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker, tapi dia nggak ada tweeter ya. Lanjut ke atas, ada sun visor pengemudi yang ada card holder, spion tengah, manual dimming. Di atas ada lampu kabin tengah sama lampu baca yang semuanya masih bohlam. Sun visor kiri ada cerminnya, dan ada grab handle di sini. Seat belt bisa diatur naik turun. Headrest juga bisa diatur naik turun. Di atas ada satu buah lampu kabin. Lanjut ke bagian tengah, ada silver lining lagi di bagian sekeliling head unitnya, dan ada ventilasi AC dengan tombol hazard di tengahnya. Head unit sama seperti produk-produk Daihatsu yang di NGA, jadi layoutnya mirip dan sudah ada koneksi Android Auto dan Apple CarPlay. Di kiri kanannya juga ada tombol-tombol capacitive button ya. Serta untuk yang varian R ini juga udah dapat kamera mundur. Kalau yang X kan kemarin belum ada ya, tapi sensor parkir udah ada. Nah di bagian bawah AC juga sama ya sama Sirion yang lama, cuma bedanya sekarang dia punya satu fitur memori aja. Jadi kalau yang lama dia punya dua memori setting tapi nggak ada tombol off. Sekarang memori cuma satu tapi kita bisa langsung matiin sistem AC-nya. Sedangkan yang kalau yang lama tuh harus kecilin volume fan speed-nya baru bisa mati. Dan dia juga lengkap ya, arah AC-nya bisa ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Di sini untuk ngatur temperaturnya dingin atau nggak dingin, ada di fogger depan dan belakang, sirkulasi udara, dan mode AC. Fan speed-nya di sebelah kanan. Di atasnya juga ada indikator seatbelt penumpang dan 3 penumpang belakang. Tombol center lock juga di tengah. Serta untuk yang varian R, dia ada tombol untuk mengaktifkan sensor parkir ya. Sedangkan untuk yang varian X dia tuh kayak auto on terus. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan seperti ini atau bisa jadi cup holder juga. Ada USB power outlet dan 12 volt socket power outlet. Tuas transmisi juga masih model yang lurus ya. Cuma sekarang bedanya dia menggunakan transmisi dual mode CVT kayak produk-produk DNGA, Daihatsu New Global Architecture, yang sekarang juga udah nggak ada pilihan manual transmission lagi ya. Jadi yaudah otomatis CVT aja, nggak ada manual. Di belakangnya ada parking brake, ada tempat minum ya untuk di belakang. Sebelah kiri ada glove box, belum soft opening, dan di dalamnya ada USB buat ke head unit, serta ada airbag untuk
penumpang depan. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Daihatsu New Sirion varian R facelift. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Daihatsu New Sirion yang varian R facelift ini. Oke, untuk di belakang ya masih sama aja sih seperti yang tipe X kemarin. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan di sini masih ada lebih dari 5 jari. Jadi lega banget ya dibandingin Sirion yang generasi kedua. Ini sih plong banget di belakang sini. Mirip-mirip seperti hatchback di kelas atasnya ya, kayak Jazz GK5 atau Toyota Yaris gitu. Sedangkan untuk headroom di sini kepala gue udah bersender di headrest, masih ada 4 sampai 5 jari. Masih aman banget untuk tinggi gue yang 170 cm ini. Lanjut lagi, di belakang sini ada seat back pocket, ada hook untuk gantung barang. Di belakang jok pengemudi juga ada USB charger ya, di sini 5 volt 2 ampere, dan ada kantong untuk nyimpen smartphone kita sambil dicas di samping jok ini. Di sebelah kiri juga ada anti snatch hook ini untuk gantungin tas seperti ini, dan dia bisa dikunci. Jadi kalau misalnya ada copet atau begal mau ngambil tas kita, bisa lebih aman. Dan ada kantongnya juga di bawahnya. Ada seat back pocket lagi, ada gantungan lagi, ada cup holder di belakang, dan masih ada gundukan sedikit untuk knalpot gitu ya. Untuk di jok belakang dia full fabric seperti di depan. Ada headrest adjustable 2 buah ya, di tengah sayangnya nggak ada, tapi dia ada ISOFIX point buat kursi bayi. Seatbelt tengah juga 3 titik ya, jadi lebih aman lah untuk anak kecil yang duduk di tengah sini. Di bagian door trim hard plastik atau masih plastik keras, tapi ada insert fabric di bagian tengahnya. Handle-nya chrome, switch power window di sini, dan sayangnya nggak turun sampai habis banget sih, tapi lumayan. Ada cup holder dan speaker juga. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari Daihatsu Sirion facelift yang tipe R 2022 ini ya. Oke, sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke front mesinnya dari Daihatsu New Sirion tahun 2022 ini ya. Nah, untuk mesinnya sama seperti Sirion yang sebelumnya juga, ya, sebelum facelift, 1300 cc 4 silinder bensin dengan teknologi 250Ti. Dia naturally aspirated berkode 1NRCE. Ya, mesinnya serupa dengan Xenia yang 1300 cc ya, dengan tenaga sekitar 95 HP dan torsi 123 Nm. Dan untuk yang setelah facelift ini, transmisinya cuma otomatis berjenis dual mode CVT aja ya, nggak ada transmisi manual lagi. Dan walaupun dia bukan di NGA, tapi uniknya dia menggunakan transmisi dari produk-produk di NGA ya, cukup unik gitu, dan cukup serbaguna juga ternyata transmisinya. Untuk rom mesin juga ya masih lumayan oke lah ya, nggak sebegitu berantakannya, walaupun nggak ada engine cover, tapi ya masih bisa dirapiin lagi. Di bagian kap juga ada peredamnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Daihatsu New Sirion facelift yang varian R ini juga nggak banyak berubah dibandingin varian X ya, tapi secara overall ini sih masih kelihatan modern ya, nggak kayak mobil yang udah 5 tahun gitu. Jadi mukanya tuh cukup bikin si Sirion ini lebih fresh dan lebih kekinian ya. Nah, bedanya sama yang varian X kemarin, di bagian bawah itu kayak ada spoiler atau lip spoiler ya. Di bagian depan berwarna hitam dengan aksen silver di bawahnya. Tapi secara muka kayak grill dan lain-lain itu masih sama. Lampu juga masih sama, jadi dia full LED reflektor seperti ini, yang kayak di NGA produk juga ya, yang nyalanya tuh soft tapi matinya instan, terutama di bagian lampu sen nih. Di sini bisa dilihat nyalanya kayak lampu bohlam tapi matinya kayak LED. Nah, di bagian bawah sini tetap ada panel hitam plastik yang kalau di Malaysia ya, di versi Peru 2 Myvi itu ada lampu DRL-nya, tapi di sini nggak ada, dan sensor parkir di depan tetap ada. Lanjut ke samping, velg juga nggak berubah, tetap two-tone 15 inci dengan ban berukuran 185/55 R15. Untuk rem, depan disc brake, belakang tromol sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill assist. Dan masih nggak ada logo di bagian dok tengahnya ya. Mungkin kalau di versi Peru 2 nya
itu ada logo Peru 2, tapi di versi Daihatsu Sirion ini ternyata nggak ada. Di bagian samping juga ada side skirt ya, atau body kit samping. Untuk spion dia semua warna itu tetap hitam, jadi seperti yang unit warna merah ini spionnya tetap hitam. Dan di tipe X kemarin walaupun mobilnya biru tapi tetap hitam spionnya. Dan ada lampu sen di ujungnya juga sudah LED. Di atas ada talang air dengan logo Sirion di pintu belakang, handle depan belakang chrome, dan sayangnya tetap ada lubang kunci yang nggak nyatu ke handle ya. Andai kan bisa dibikin rapih lagi kayaknya lebih oke, mungkin untuk next gen-nya ya. Dan di bagian pilar C ini tetap ada kaca tambahan biar lebih lega di bagian belakang. Nah, bagian belakangnya juga nggak banyak yang berubah dibandingin varian X ya. Jadi bempernya pun sama, tetap ada aksen hitam di bagian pojokan belakang kiri kanannya itu. Yang beda itu di bagian plat nomor, dia dibikin hitam, nggak sewarna body. Dan itu doang sih bedanya, sama kamera mundur. Dah, sensor parkir tetap sama, ada 2. Lampu belakang juga sama, ada LED bar seperti ini dengan lampu rem dots di bagian bawah. Lampu sen dan lampu mundur juga tetap bohlam. Emblem cuma emblem Sirion dan ada logo Daihatsu di bagian tengah. Kaca, ada wiper, ada defogger belakang, dan dia juga ada spoiler ya. Kalau yang di tipe X itu nggak ada. Ada high mount stop lamp, antena shark fin untuk bagasinya. Tadi latchnya elektrik ya, dan tetap lega untuk sebuah city car. Di bagian sini juga ada cargonet nih, kebiasaannya Daihatsu suka ngasih bonus, dan ada lampu bagasi juga. Jok belakang bisa dilipat 40-60, ada tonneau cover yang bisa nutupin barang bawaan kita, serta di bagian bawah tetap ada ban serep yang full size, bahkan velgnya nggak kaleng, tetap alloy. Oke, kita tutup aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Daihatsu New Sirion facelift varian R tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Astra Daihatsu Astra B Center ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.